Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan channel YouTube Musa Asy'ari, Prof Musa menjawab. Kesempatan kali ini akan ada sepertinya satu hal menarik yang perlu kita bahas. Sekilas kalau saya pribadi melihat beberapa video yang sudah ditayangkan di YouTube, Prof. Ya. Di situ banyak berbicara masalah pemikirannya Prof Musa. Ya. Tapi belum ada banyak atau mungkin belum ada yang berbicara kaitannya mengenai background atau latar pendidikannya, Prof. Rasa-rasanya perlu atau menarik untuk disampaikan, Prof, sehingga rentetan atau alurnya jelas, perubahan paradigma berpikirnya seperti mungkin kesempatan ini lebih ke bercerita sih, Prof, ya. Silakan, Prof, mungkin mulai dari background pendidikan dulu, Prof. Iya, saya lahir di pusat kegiatan organisasi Perserikatan Muhammadiyah. Dulu saya sekolah rakyat Muhammadiyah di desa saya. Tetapi orang tua saya mungkin ingin saya belajar agama lebih dalam. Lalu orang tua saya menyekolahkan saya menjadi santri di pesantren perguruan Islam Pondok Termas Pacitan. Di Pacitan ya, Prof. Di Pacitan ya. Itu tahun 1964. 964. Nah, saya selesai 1970. Nah, dari Termas saya meneruskan ke IAIN Sunan Kalijaga. S1-nya, Prof. S1-nya. S1-nya. Dulu di Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga tahun itu ada jurusan filsafat. Oh, sudah ada jurusan filsafat? Sudah ada jurusan filsafat. Peminatnya gimana, Prof? Banyak? Oh, sedikit dibandingkan yang lain-lain ya. Nah, mungkin itu jumlah mahasiswa yang paling sedikit di antara jurusan perbandingan agama dan jurusan dakwah. Dulu ada 3 jurusan. Dakwah, perbandingan agama, dan filsafat. Nah, filsafat ini selalu di mana-mana. Filsafat itu kan tidak bisa massal, tidak diminati oleh banyak orang. Orang lupa bahwa filsafat itu induk segala ilmu. Jadi dia melihat filsafat itu tidak langsung berurusan dengan realitas hidup, sehingga orang nggak tertarik. Dan sampai sekarang sesat pikir itu masih terus berlangsung bahwa filsafat itu bisa mendangkalkan agama, bisa macam-macam deh. Jadi akhirnya filsafat itu menjadi korban, seakan-akan berpikir rumit, sia-sia, dan seterusnya. Orang tidak sadar bahwa sebenarnya kalau saya berkembang menjadi wirausaha, menjadi pebisnis, maka sebenarnya bisnis yang saya jalani itu basisnya ada filsafat. Basisnya adalah filsafat. Yes, saya pernah mendapatkan upakarti dari Presiden Soeharto waktu itu diberikan di Istana Negara. Waktu itu, waktu 91, saya dapat upakarti sebagai pengusaha. Dan saya ditanya oleh wartawan, apa hubungannya dunia wirausaha dengan filsafat? Kan terasa di pemikiran awam, itu filsafat dengan bisnis itu rasanya berjauhan sekali. Padahal saya bilang bahwa bisnis saja yang saya jalani itu karena filsafat, bukan karena yang lain, tapi karena filsafat. Mengapa? Karena filsafat itu mengajarkan kepada saya apa makna hakikat sesuatu yang saya geluti. Kan ini yang memberikan makna ini kan filsafat. Jadi saya mengatakan bahwa bisnis saya itu sebenarnya dilahirkan dari filsafat, yaitu filsafat untuk hidup menjadi lebih bermakna dan menjadi lebih baik. Ini kan pandangan filosofis.
Berarti justru filsafat yang Iya, membantu. dalam pengalaman saya, Nggih. filsafat itu bukan sesuatu yang jauh yang tidak berkaitan dengan realitas empirik, tapi justru filsafat itu memberikan landasan, memberikan pemaknaan kenapa bisnis itu harus saya geluti. Jadi tidak ada kaitan yang berlawanan dengan filsafat. Ini adalah bagian dari filsafat. Nggih, Prof. Nah, kira-kira setelah selesai strata 1 sarjana, Ya, inilah saya mungkin bukan contoh yang paling baik ya. Kalau sekolah sekarang itu ya kan modelnya kayak gitu. Nah, saya dulu meskipun waktu di Aliyah di Pondok Termas saya juara kelas terus selama 3 tahun di Aliyah, tapi bukan berarti saya ini jadi orang yang pembelajar yang tekun tuh enggak. Saya nggak punya itu ketekunan seperti orang-orang lain tuh kutu buku, itu saya enggak. Saya hanya serap hakikatnya dan saya berdialog dengan guru dari situ. Laki-laki bekalnya filsafat. gimana, Prof? Laki-laki bekalnya adalah filsafat. Laki-laki bekalnya adalah filsafat. Ya, laki-laki. Oh, lagi-lagi. Oh, bekalnya adalah filsafat. Filsafat. Kalau saya tidak memahami cara berpikir filosofis, mungkin saya nggak bisa berdialog secara luas dengan guru. Jadi kalau saya bisa juara itu mungkin karena filsafat juga. Karena saya belajar berbeda dengan yang lain. Kalau orang belajar hanya ingin menekuni, menghafal ilmu yang diajarkan oleh guru, saya justru ingin melihat lebih jauh latar belakang dari ilmu itu sebenarnya apa. Sehingga saya dirasa saya masih lain dari santri-santri yang lain. Mungkin loh ya, tapi mungkin juga itu karena kebetulan, karena nasib baik saja. Nah, yang menarik, Prof, tadi kan background pendidikannya berasal dari pesantren gitu, Yeah. Prof. Nah, di satu sisi diskursus kaitannya dengan filsafat ini kan agak asing, Prof, di pesantren. Nah, kira-kira apa, Prof, yang membuat berangkat dari pesantren, nah kemudian kok bisa masuk ke jurusan filsafat? Ada kasus sendiri atau ada ketertarikan sendiri atau gimana? Jadi saya memahami hidden kurikulum yang ada di Termas. Okay. Jadi kurikulum yang disajikan dalam sekolah ya biasalah seperti kurikulum yang lain. Tapi saya mencoba untuk memahami hidden dari kurikulum itu apa sebenarnya. Nah, ini kurikulum tersembunyi gitu. Iya, itu dibawakan oleh kiai. Oh, oke. Jadi saya dulu mengidolakan kiai saya almarhum Kiai Haji Habib Dimyati. Anaknya Kiai Haji Dimyati. Mbah-mbahnya itu guru di Masjidil Haram di sana. Ya, itu biar beliau-beliau itu hebat, tapi bukan aku yang hebat. Jadi kira-kira begitu. Sanad keilmuannya itu jelas, bisa dirunut sampai ke sana. Tapi saya sebenarnya orang yang bebas, yang tidak terikat oleh semua kenyataan itu. Saya jalan terus, saya memilih jurusan filsafat, dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Dan selebihnya itu saya tidak sadar ya. Berarti ngambil jurusan filsafat memang kesadaran dari awal, Prof, ya? Iya. Misalnya, lanjut filsafat, oh ya udah saya ngambil filsafat, bukan karena eksidental atau kecelakaan gitu, bukan. Karena ini kayaknya filsafat enggak ada yang minat, ya udahlah sendiri enggak aja. bukan, karena aku sejak awal mencintai itu. Oh, okay. Jadi dari situ sebenarnya pergulatan hidup saya itu, pergulatan dalam filsafat eksisten di diri saya sendiri. Jadi dari situ mulainya minat filsafat, akhirnya berkembang sampai ke dataran-dataran praktis seperti bisnis dan lain sebagainya. Berarti isu-isu filsafat sudah didengarkan, Prof, sebelum masuk kuliah? Saya bahkan nggak mau mendengarkan. Jadi kalaupun ada pernyataan itu nggak pernah masuk di otakku. Gimana tuh, Prof? Ya, saya nggak pernah mau dengar itu filsafat itu menyesatkan. Karena ini sudah pilihan saya, ini nggak menyesatkan. Maksudnya kaitannya dengan kata filsafat itu sendiri atau pembahasan filsafat itu sendiri? Enggak pernah saya mau dengar bahwa filsafat itu menyesatkan. Justru orang yang nggak berfilsafat yang menyesatkan. Dia nggak punya otak kok.
Otaknya nggak dipakai berpikir kok. Bagaimana dia tahu filsafat kalau nggak pernah berpikir? Berarti semenjak mondok sudah dengar filsafat nih, Prof? Iya, saya dulu aktivis perpustakaan. Jadi dunia kayak gitu-gitu tuh menjadi keseharian hidup saya. Kalau orang lain itu berbeda yang diminati, saya ke perpustakaan dan aktivitas sosial. Yang berkesan dari pertama kali ketemu dengan filsafat itu apa, Prof? Iya pasti ya, ada guncangan. Dulu pada waktu saya mendengarkan ceramahnya Ahmad Wahid. Okay. Ahmad Wahid kenal kan? Pergolakan pemikiran Ahmad Wahid dari Madura ini. Ahmad Wahid itu enggak kenal, Prof. Itu tokoh yang luar biasa Ahmad Wahid. Nah terus dia termasuk orang yang berpikirnya bebas. Ada bukunya, Pergolakan Pemikiran Ahmad Wahid. Pergolakan Pemikiran Ahmad Wahid. Ahmad Wahid. Nah itu Cak Nur segala macam, Nur Halis Majid menghargai pikirannya. Itu zaman-zaman itulah. Pernah satu saat dalam intermediate training HMI, saya ikut dengan teman-teman. Kita mendengarkan ceramahnya Ahmad Wahid. Tiba-tiba teman akrab saya, dia menulis di dalam buku catatannya, saya melihat setan. Gitu. Wah, kaget saya. Rupanya pikiran-pikirannya Ahmad Wahid itu dianggap pikiran-pikiran yang sudah melenceng jauh, dan itu menjadi pikiran-pikirannya setan. Wah, Ahmad Wahid itu luar biasa. Kalau Anda mengaku sebagai orang Madura, wajib hukumnya Anda baca Pergolakan Pemikiran Ahmad Wahid. Itu tokoh besar sebenarnya. Orangnya sederhana ya. Nah, jadi saya ikut terpengaruh dong. Masa teman saya tiba-tiba bilang saya melihat setan. Yang benar. Ya, tapi itu hanya sekedar mengganggu selintas lah. Sebagai sebuah perjalanan ya. Taruhlah itu gangguan-gangguan kecil di dalam perjalanan hidup. Saya nggak ikut menyetan-nyetankan beliau. Saya hanya kaget kok teman saya sampai menulis saya melihat setan gitu. Tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya. Berarti memang filsafat ini menggelitik, Prof. Iya. Mencoba membangkitkan naluriah untuk berpikir itu ya. Iya. Prof, ya. Dan karena itu waktu menulis disertasi, saya bukan mahasiswa S3 yang baik karena saya tidak lewat S2. Langsung ke S3, dan pertama kali saya menulis disertasi, judulnya Berpikir Rasulullah. Berpikir Rasulullah. Cara berpikir Rasulullah. Saya cari promotor, ketemu Profesor Harun Nasution. Dan beliau bilang bahwa kalau ini kau pertahankan menjadi judul disertasi, kamu nggak akan menemukan referensinya. Saya pikir benar. Saya nggak menemukan referensinya. Karena itu beliau menyarankan, sekarang diubah aja. Jangan bagaimana berpikir Rasulullah, tapi bagaimana berpikir menurut Al-Quran. Berpikir menurut Al-Quran. Itu kegelisahannya berangkat dari mana, Prof? Tadi kegelisahannya itu adalah yang kemudian saya tuliskan dalam Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam berpikir, kemudian metodologi berpikir profetik, semua lahir dari situ. Alhasil referensinya dari mana, Prof? Kalau itu kan Quran sudah. Berarti langsung merujuk ke Al-Quran. Quran termasuk tadi lahum qulubun yaqiluna biha, itu kan salah satu. Terus waladina yatafakkaruna fi waladina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa yatafakkaruna fi khalqillah. Nah, jadi dia ada dimensi transendental, yaitu waladina yadhkurun, dan dimensi rasional wa yatafakkaruna. Dan perpaduan keduanya melahirkan ayat yang terakhir dari ayat itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanakallah
dijauhkan dari kebatilan. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Itu semua metodologi berpikir semua. Ya, ini pisau bedahnya teorinya apa Prof kira-kira? Ya yang karena digunakan dulu. Ya karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah pemikir yang cerdas. Itu diakui oleh hadis maupun diakui oleh Al-Quran. Jadi sudah lebih penting dari bedah teori-teori yang lain. Alhasil temuan secara general dari riset yang dilakukan tadi itu apa, Prof? Ya, pertama diterbitkan buku kan. Kemudian juga bagaimana mengimplementasikan pikiran itu di dalam dunia wirausaha. Kemudian bagaimana kita merumuskan, kan saya membuka prodi S2 dan S3 di UMS. Nah, itu kan pikiran-pikiran dari situ. Saya mulai merancang itu. Jadi melahirkan konsep pendidikan S2 dan S3 juga. Ya, jadi itu. Jadi menarik teman-teman. Ternyata background pendidikan Prof Musa Asy'ari berangkat dari pondok pesantren di Termas. Baru kemudian mendalami ya filsafat di S1 Prof di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, tapi ada yang tidak kalah menarik Prof untuk disampaikan juga kaitannya dengan paradigma berpikir yang tadi sudah sempat disampaikan di awal tadi, dari perubahan paradigma teoritis kemudian ke realistis. Nah, mungkin ini bisa dideskripsikan. Jadi begini ya, dalam dunia ilmu pengetahuan, dunia akademik di Indonesia, pada waktu menulis skripsi, menulis tesis, dan akhirnya menulis disertasi, maka semua tulisan-tulisan itu baru dinyatakan benar kalau tulisan-tulisan itu sesuai dengan realitas. Sesuai dengan realitas. Iya. Ukurannya adalah realitas. Jadi kalau pikiran-pikiran itu sesuai dengan realitasnya, maka itu benar. Realitas itu, kalau kita bicara realitas itu kan ada yang otentik dan ada yang artificial. Realitas artificial adalah antara lain realitas teoretik. Teori itu kan sebenarnya ketika diteorikan, maka pada saat diteorikan kan dia teorinya sudah kadaluwarsa. Karena teori itu kan selalu menyesuaikan dengan keadaan, kondisinya. Ketika keadaan itu diteorikan, maka keadaan itu sudah berubah dari apa yang diucapkan. Jadi dia berubah terus. Karena itu menurut saya, kalau kita bisa memahami realitasnya langsung, kenapa harus menggunakan teori? Karena teori itu sebenarnya kebenarannya ditentukan oleh realitas. Kenapa nggak kita memahami realitas itu sendiri? Karena hakikat kehidupan yang dihadapi seseorang, yang dihadapi oleh seorang akademisi, itu kan realitas kehidupannya sendiri, bukan teori. Ya toh, teori itu menyesuaikan dengan realitas. Tapi tetap Prof, antara realita dengan teori berjalan berdampingan. Iya, realitas itu melahirkan teori. Iya kan? Jadi teorinya yang mendasari realitas. Realitas harus dipahami. Karena ada fenomena orang yang bisa memahami teori tapi tidak memahami realitas dalam kehidupan. Ini yang mungkin banyak terjadi hari ini, Prof. Ente yang ngomong loh, bukan aku. Jadi orang selalu bangga dengan kola wa kolu. Ini ngomong begini, ini ngomong begitu. Katanya, ya kan? Tapi dia tidak pernah mengatakan, aku mengatakan begini tentang ini. Nggak pernah ada. Dia selalu mengambil rujukan pada teori. Dia selalu berlandaskan pada teori, tapi bukan berlandaskan pada realitas dari fakta yang ada itu sendiri. Ini panjang diskusinya ya kalau kita mau bicara mengenai realitas. Mungkin bisa lain kesempatan kita mesti berpikir apa itu realitas dalam kehidupan. Nah, supaya nanti kalau mau diteruskan dalam diskusi yang lain. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya bukan pembelajar yang baik dalam pengertian normatif. Belajar dari S1, S2, S3. Ya, saya kan loncat dari S1 terus langsung ke doktor lewat program
program S3 yang riset. tidak program bebas untuk ke S3 langsung. Nggih. Jadi tidak pakai program reguler seperti ente ya. Itu orang-orang yang baik gitu. Kalau saya tidak pakai pembelajaran reguler. Itu langsung berapa tahun, Prof? Saya menulisnya disertasi 5 tahun. Oh, 5. 85, 86 saya mulai, 91 saya selesai. 91 selesai untuk disertasinya. Iya, mestinya kalau 3 tahun mau selesai bisa juga. Tapi saya ketika itu, karena saya kan masih mengurusi banyak hal ya, seperti bisnis dan seterusnya, saya selesai dalam waktu 5 tahun. Jadi tidak terlalu lama lah, tidak terlalu lama-lama, tapi juga tidak terlalu cepat-cepat, biasa aja, normal. Ya begitu teman-teman. Jadi ada beberapa fakta yang menarik untuk kita kita lihat tadi dari apa yang sudah disampaikan Prof Musa. Satu, bahwa ternyata Prof Musa background pendidikannya pesantren nih, Prof. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada perubahan paradigma berpikir yang dari awalnya teoritis menjadi realistis. Seperti itu ya, Prof. Iya, mungkin istilahnya bukan teoritis dilawankan realistis ya. Tapi paradigmanya bukan mulai dari teori, tapi mulai dari realitas. Mulai dari realitas. Tapi kalau penyebutan kayak gitu mungkin kayak tadi itu kurang tepat aja. Seakan-akan teoritis itu tidak realistis. Padahal banyak teoritis yang realistis. Tapi juga ada yang tidak realistis. Nah, teori yang tidak realistis itu yang salah. Yang digantikan dengan yang lebih realistis. Ini lebih mengacu kepada pentingnya berpikir secara realistis ya, Prof ya. Mungkin itu teman-teman. Jadi silahkan untuk berpikir, terus silahkan berpikir, kemudian jangan lupa untuk melihat realita yang terjadi, Prof, sehingga hasil daripada kontemplasi ataupun pemikiran yang dihasilkan, dikeluarkan itu akan berdampak kepada realita yang ada seperti ataupun realita yang terjadi seperti itu ya, Prof ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Untuk menutup sesi ini mungkin ada closing statement, Prof, kaitannya dengan yang tadi. Jadi begini ya, yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana memecahkan realitas hidup seseorang. Jangan sampai ilmunya nggak bisa memecahkan realitas karena bersandar pada teori. Yang teori itu bisa jadi sudah nggak sesuai dengan realitas. Karena teori itu begitu diteorikan, dia akan selesai. Tapi realitasnya berubah lebih cepat, lebih beragam. Sehingga kalau dia hanya pegangin teorinya saja, tapi realitasnya nggak dihayati, nggak dikuasai, maka dia seorang yang berilmu, tapi nggak bisa memecahkan masalah. Setiap ada masalah, dia buka lagi bagaimana pendapat orang. Padahal ini yang dipecahkan tuh hal yang sekarang, yang sudah tidak seperti saat teori itu dibuat. Jadi ini harus yang dipegangi harusnya. Itu menurut saya harus ke situ, sehingga teorinya itu relatif mendapatkan pembenaran dari realitas otentik, bukan realitas opini. Karena ada realitas opini, ada realitas otentik. Realitas opini akan dikoreksi oleh realitas otentik. Menarik sekali, Prof, bahwa teori ataupun ya ide itu tadi harus bisa memberikan kontribusi nyata dalam hidup realita seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita diskusikan teman-teman, dan sekali lagi pada sesi selanjutnya kita akan berbicara masalah hal-hal lain ataupun yang lebih menarik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.